Halo Sobat LTS, seneng banget nih bisa ngobrol lagi sama kalian. Nah sebetulnya aku pengen cerita nih ke kalian. Aku tuh sebetulnya lagi galau. Karena apa? Karena idola favorit aku baru aja ketangkep karena kasus penyalahgunaan ganja. Emang ya, akhir-akhir ini mulai rame lagi gitu. Kasus artis ternama Indonesia tertangkap karena kasus penyalahgunaan ganja. Nah, ngomongin nih tentang ganja, aku jadi pengen ngobrol lebih lanjut. Penasaran juga sebetulnya gimana sih pengaturan hukum ganja itu sendiri? Penasaran kan? Tonton video ini sampai akhir dan temukan jawaban selengkapnya hanya di YouTube LTS Indonesia. Aku yakin sih pasti Sobat LTS ini udah pada tahu ganja itu apa. Tapi nggak ada salahnya dong buat kita sharing, karena sharing is caring. Jadi, ganja atau beberapa orang itu menyebutnya cimeng. Cimeng, bentar deh, kayak nama apa ya? Kayak nama kucing tetangga kayaknya deh. Oke, bukan. Jadi ganja, emang beberapa orang tuh menyebutnya cimeng. Itu adalah salah satu jenis narkoba golongan pertama yang memang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan tidak digunakan untuk terapi. Nah, ciri dari golongan pertama ini bisa menyebabkan ketergantungan. Wow. Nah, tapi kalau ganja bahaya, kenapa ya di Belanda itu diperbolehkan? Yaps, bener banget. Jadi di Belanda itu ganja diperbolehkan untuk kepentingan transaksi rekreasional. Tapi inget ya, pemerintah Belanda sendiri itu punya aturan yang cukup ketat juga nih yang mengatur tentang transaksi ganja itu sendiri. Contohnya nih, biasanya ganja itu digunakan untuk rekreasional di coffee shop. Tapi ada aturan juga bahwa pemerintah Belanda itu melarang untuk produksi ganja. Jadi para coffee shop kalau mereka emang cari supplier nih, nggak akan bisa tuh cari petani dari dalam negeri. Kecuali ya kalau mereka mau siap-siap coffee shopnya pindah ke penjara gitu. Terus kok boleh sih jualin ganja? Emang alasannya apa? Karena nih guys, di Belanda ya sendiri ganja itu termasuk narkotika golongan ringan. Jadi tidak memiliki efek yang sangat berbahaya, kata mereka. Nah uniknya, karena adanya peraturan ini, Belanda justru berhasil menjadi pemegang predikat sebagai negara dengan tingkat penyalahgunaan narkotika terendah di Eropa. Wow, karena apa ya? Karena orang-orang sana jadi udah pada males mau konsumsi narkotika golongan berat, katakanlah opium gitu, karena telah legalnya ganja itu sendiri di Belanda. Dan FYI nih guys, di sana penggunaan ganja sebagai rekreasional ini juga digunakan untuk pemasukan negara. Wow, luar biasa. Tapi bukannya ganja punya manfaat medis? UN atau United Nations telah mengeluarkan ganja dari Schedule 4, yaitu zat berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis, menjadi Schedule 1, yang bisa digunakan untuk kepentingan medis dengan resiko tinggi. Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961 menyampaikan bahwa setidaknya sudah ada 45 negara yang melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Tapi sayangnya, penggunaan ganja di Indonesia sebagai kebutuhan medis masih amat sangat dilarang. Bahkan, ada salah seorang ibu yang pernah memperjuangkan legalisasi ganja setelah kehilangan anaknya akibat tidak adanya ganja yang dijual di Indonesia untuk mengobati penyakit anaknya yang terkena lumpuh otak. Terus kok di Indonesia masih legal? Karena di Indonesia kita mengacu pada pasal 6 Undang-Undang Narkotika, di mana ganja itu masih berada pada golongan 1, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan ganja sepenuhnya dilarang di Indonesia. Jadi intinya memang di Indonesia masih belum menyesuaikan aturan terkait ganja dengan aturan yang banyak berlaku di berbagai negara di dunia. Menurut pemerintah, Indonesia tidak dapat melegalkan karena ganja yang tumbuh di Indonesia memiliki kandungan cannabidiol atau CBD yang dibutuhkan dalam medis lebih rendah daripada tetrahydrocannabinol atau THC, sehingga sulit untuk menggunakan ganja hasil produksi Indonesia untuk dilegalkan dengan alasan kebutuhan medis. THC yang kita bahas ini justru dapat mengganggu persepsi, sensasi, koordinasi penglihatan, memori, keseimbangan, dan juga kemampuan dalam pengambilan keputusan. Terus ada nggak sih wacana untuk legalisasi ganja? Ada kok.
Tepatnya diusulkan oleh anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKS dari Aceh, yaitu Rafli pada awal tahun 2020 lalu. Beliau mengatakan bahwa legalisasi ganja layak untuk dipertimbangkan karena dapat berkontribusi dalam mengangkat perekonomian masyarakat. Tapi tentu saja hal ini masih menjadi polemik karena bahkan di Aceh sendiri yang dikenal banyak menggunakan ganja untuk kepentingan bumbu, untuk bahan masak, bercocok tanam, itu sendiri masih mengundang pro dan kontra. Selain itu ada juga nih penelitian ganja dari Universitas Syiah Kuala, di mana Profesor Musri Musman mengatakan bahwa kandungan di dalam ganja juga bisa membantu menyembuhkan diabetes. Bahkan terdapat 1262 senyawa yang baik untuk kesehatan. Sementara undang-undang hanya mempermasalahkan senyawa THC tadi. Jadi intinya di Indonesia sendiri hal ini masih menjadi pro dan kontra. Wah, gimana nih kalau menurut teman-teman sendiri? Komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye!